Channel. Broadcasting Service. Welcome. Jurnal 8. Mencari kerugian negara di ladang Murbei Wajo. Jejak Murbei Wajo, 2 anggaran, 2 mekanisme, dan 1 nama di kursi tersangka. Ladang Murbei di Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, tampak hijau dari kejauhan. Batang-batangnya ditanam berbaris rapi, sebagian tumbuh subur, sebagian lain meranggas. Di tempat ini, suatu hari Gubernur Sulawesi Selatan pernah datang. Ia menanam murbei secara simbolis, penanda bahwa program sejuta pohon berjalan. Foto-foto kegiatan itu sempat beredar luas. Kini, ladang yang sama menjadi bagian dari berkas perkara korupsi. Nama yang muncul bukan pejabat, bukan pula perancang anggaran. Ia adalah MKS, penyedia bibit murbei yang pada Kamis sore, 18 Desember 2025, ditahan Kejaksaan Negeri Wajo. Jaksa menyebutnya tersangka dugaan korupsi bantuan hibah pengembangan persutraan. Angka kerugian negara disebut tegas, 1,1 miliar rupiah. Sumbernya 1, Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Namun, sejak awal, perkara ini menyimpan pertanyaan yang tidak sederhana. Hibah yang mana, pengadaan yang mana, dan di titik mana negara benar-benar dirugikan. Program yang berlapis. Dalam penjelasan resmi Kejaksaan, kasus ini digambarkan sebagai satu rangkaian. Pengadaan murbei, bantuan hibah, penanaman yang tidak optimal, lalu kerugian negara. Narasi itu terdengar lurus. Tapi ketika dokumen dibuka, lapis-lapis persoalan muncul. Program sejuta pohon murbei yang sering disebut jaksa ternyata bukan program Kabupaten Wajo tahun 2022. Program itu tercatat sebagai hibah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020. Dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel. Rekanannya adalah CV Masalangka. Lokasi penyalurannya tersebar di 4 desa, Pasaka, Wajoriaja, Botopeno, dan Watang Rumpia. Dari target 1 juta batang, hanya sekitar 491.000 batang yang dilaporkan tersalurkan. Sisanya lebih dari setengah juta batang diklaim mati atau tidak tertanam. Di titik inilah cerita berubah arah. Nama yang datang belakangan. 2 tahun setelah hibah provinsi itu berjalan, muncul kegiatan lain. Pengadaan murbei tahun anggaran 2022 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wajo. Mekanismenya e-katalog, penyedianya CV Arkan. Secara administratif, pengadaan ini berdiri sendiri. Ada pejabat pembuat komitmen, ada surat pesanan, ada berita acara serah terima pekerjaan. Semua tunduk pada aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun dalam konstruksi perkara, 2 kegiatan yang berbeda ini, hibah 2022 dan pengadaan 2022, dipertautkan seolah satu rangkaian utuh. Disinilah masalah hukumnya, kata Farid Mama, Ketua Tim Kuasa Hukum MKS. Klien kami dijerat dengan narasi hibah, padahal pekerjaannya pengadaan. Tahun anggarannya beda, instansinya beda, mekanismenya beda. E-katalog yang dianggap hibah. Dalam hukum administrasi negara, e-katalog bukan sekadar sistem belanja daring. Ia adalah rezim hukum. Setiap transaksi e-katalog adalah pengadaan barang jasa pemerintah. Ada kontrak, ada kewajiban pajak. Barang yang dibeli menjadi milik negara atau daerah. Sebaliknya, hibah adalah pemberian. Tidak ada kontrak pengadaan. Tidak ada PPK. Barang berpindah menjadi milik penerima melalui NPHD. Menyamakan e-katalog dengan hibah, menurut Farid, sama dengan menyatukan 2 dunia yang berbeda. Kalau ini dibenarkan, maka besok semua pengadaan bisa disebut hibah. Itu berbahaya bagi kepastian hukum, ujarnya. Inisiatif di luar kontrak. Dalam wawancara khusus dengan tim Jurnal 8, MKS menceritakan keterlibatannya di lapangan. Ia mengaku turun menanam murbei bukan karena kontrak, melainkan karena situasi darurat. Ia menyebut Sekretaris Daerah Wajo memintanya membantu karena gubernur akan datang meninjau program murbei. Bibit hibah yang dikerjakan rekanan sebelumnya belum tertanam optimal. Waktu mepet, lahan penuh gulma, air terbatas. MKS memilih bergerak.
Ia menggali lubang, membersihkan lahan, membeli pompa, menarik selang, mengangkut air dengan mobil pribadinya. Ia membayar tenaga kerja Rp80.000 per hari. Total biaya yang ia klaim keluar sekitar Rp350 juta dari dana pribadi dan pinjaman bank. Kalau semua dibebankan ke petani, itu memeras rakyat kecil, katanya. Secara hukum, tindakan ini berada di wilayah abu-abu, bukan kontrak, bukan hibah, bukan pula kewajiban pengadaan. Tapi apakah ia otomatis menjadi tindak pidana? Kerugian negara yang diperdebatkan. Jaksa menyebut kerugian negara Rp1,1 miliar. Dasarnya audit Inspektorat Daerah. Disinilah perkara memasuki wilayah paling rapuh. Dalam hukum pidana korupsi, kerugian negara adalah unsur delik. Ia tidak boleh asumtif, harus nyata, harus pasti jumlahnya. Dan dalam praktik peradilan harus dihitung oleh lembaga yang berwenang. Inspektorat adalah aparat pengawasan internal. Audit mereka lazim dipakai untuk pembinaan atau indikasi awal, bukan penetapan final kerugian negara. Mahkamah Agung berulang kali menegaskan hal ini dalam putusan-putusan tipikor. Tanpa audit BPK atau BPKP, angka kerugian negara kerap dipatahkan di persidangan. Pertanyaan pun mengemuka, kerugian itu berasal dari anggaran yang mana? Hibah 2020 atau pengadaan 2022? Salah sasaran. Jika yang dipersoalkan adalah hibah sejuta pohon, maka yang seharusnya diperiksa adalah pengelola hibah di Pemprov Sulsel, PPK Hibah, rekanan hibah tahun 2020, serta realisasi fisik hibah itu sendiri. Jika yang dipersoalkan adalah pengadaan 2022, maka fokusnya harus pada spesifikasi barang, volume, kesesuaian pekerjaan, dan pembayaran. Menarik penyedia pengadaan 2022 ke dalam perkara hibah 2020 menciptakan apa yang dikenal dalam hukum sebagai error in objecto, salah objek perkara. Konsekuensinya serius. Perkara bisa runtuh bukan karena perbuatan tak bermasalah, melainkan karena konstruksinya keliru. DPRD Sulsel dan Jalan Terang. Untuk membuka simpul ini, tim kuasa hukum MKS berencana melayangkan surat ke DPRD Sulawesi Selatan. Mereka meminta lembaga legislatif membuka dokumen hibah sejuta pohon murbei, NPHD, daftar penerima, rekanan, dan laporan realisasi. Langkah ini dimaksudkan untuk menggeser fokus dari satu nama di kursi tersangka ke desain program secara keseluruhan. Publik harus tahu di mana negara dirugikan yang sebenarnya, kata Farid, di ujung ladang Murbei. Kasus Murbei Wajo memperlihatkan wajah lain penegakan hukum korupsi di daerah. Bukan tentang kurangnya semangat, melainkan tentang ketelitian. Ketika hibah dan pengadaan dicampur adukan, hukum kehilangan pijakan. Ladang Murbei itu masih ada, batangnya masih tumbuh. Tapi di ruang sidang nanti, yang dipertaruhkan bukan sekadar pohon, melainkan kepastian hukum. Apakah negara benar-benar dirugikan? Ataukah kesalahan justru terjadi dalam cara mencari kerugian itu sendiri? Catatan redaksi? Redaksi membuka ruang hak jawab bagi Kejaksaan Negeri Wajo, Kejaksaan Tinggi Sulsel, Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo, Dinas Kehutanan Pemprov Sulsel, serta pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik. Jurnal8.com, Andi Zeva melaporkan. Ikuti terus berita selanjutnya hanya di Hari Goa Channel.